kan ke Temanggung. Cuman ya dari 4 anak cuman aku doang yang dibawa papa ke Temanggung dan tapi ternyata maaf ya Pak nggak, ya gue ditinggalin aja gitu di rumah cuman dengan duit bekal 5.000 doang, disuruh ditinggal selama sebulan lebih ini. Padahal mama di sana padahal kerja duitnya dikirim ke papa gitu, tapi tidak pernah nyampai ke anak-anaknya dan aku sama kakak-kakak dipisahin gitu kan. Kenapa dipisahin tuh sama kakak-kakaknya? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Dan mama nggak pernah tahu karena mama 22 tahun di Arab Saudi pada saat itu. Tapi tiap tahun pulang. Iya. Nah, sekarang hubungan sama ayah gimana, For? Sama bokap? Nggak pernah ketemu sih, udah berapa lama ya? Ya udah, pokoknya bokap kan gitu ya, datang dan pergi gitu kan. Rumah itu kayak terminal. Kenapa? Ya cuma selintas sejam 2 jam terus pergi gitu. Kayak terminal ya? Bokap memang nggak, Rory nggak pengen ketemu bokap? Ya pengen, nanti kalau nggak kawin sama siapa ya? Nah, emang Rory belum nikah ya Tante? Maksudnya banget. Nah, kenapa nih? Soal nikah kenapa emang? No, please don't, please no. Nggak tahu dia yang punya hubungan. Dulu kan Tante sempat nggak setuju sama pacar yang namanya ya Tante? Iya sih. Emang kenapa Tante nggak setuju? Hah? Sama persis sama bapaknya. Oh gitu? Sama persis sama bapaknya, tapi dilarang ya nggak mau. Jarang nggak mau, dan sekarang masih nggak? Enggak juga. Enggak? Setelah ketahuan semuanya, ditipu dia, baru sadar dia. Iya. 126 ya? Oke, nah sekarang Fori statusnya udah punya pacar belum? Udah. Udah, Tante kenal nggak? Kenal sih. Setuju nggak sama yang sekarang pacarnya? Kalau dia suka ya seneng, abang. Kalau Tante suka nggak? Dulu kan nggak suka sama yang dulu tuh. Yang dulu, ya ini kan kita baru kenal baru tahu 2 kali gitu ya. Baru kenal 2 kali. Kayak gitu ya ngelihat Porinya aja gitu. Kalau Porinya seneng saya kan nggak bisa ini kan. Tante pengen nggak Fori cepet nikah? Ya mau dong. Kalau nikah harus ada wali. Udah lama nggak ketemu bokap. Sekarang kalau bokap nonton, saya yakin bokap nonton pasti. Dia tuh anaknya tuh di TV. Apa yang lo pengen ngomongin sama bokap? Yang mana kameranya? Papa ya, papa dimanapun papa berada gitu kan. Nggak tahu kabar papa sekarang di mana, sama siapa tinggalnya gitu kan, karena nomaden gitu papa tuh. Semoga sih baik-baik aja ya Pak ya. Terakhir sih dengar katanya udah sampai susah jalan gitu. Nah maksudnya jangan ntar naik. Nggak ngomong semua, harus diomongin. Namanya undang-undang tuh harus dikeluarin, kalau enggak... Ya suka sebel gitu, papa kenapa dulu melakukan hal ini gitu. Jadi ibaratnya... Nggak apa-apa, keluarin. Walaupun kata-katanya berantakan, nggak apa-apa. Ya... Mungkin memang kalau sekarang papa ada lagi gitu, mungkin emang udah susah gitu penerimaannya karena memang kita akhirnya terbiasa nggak sama papa kan. Tapi semoga papa, dulu sebenarnya aku pernah punya salah gitu sama papa. Aku tuh kalau dari 4 orang anak yang paling deket sama papa gitu. Mau papa kayak gimana gitu kan ya, tetap aku yang paling deket sama papa. Sampai pada suatu hari aku udah lama nih nggak kontek-kontekan, setiap SMS tuh cuman minta uang gitu kan. Maaf ya, setiap SMS tuh cuman minta uang, akhirnya tuh kesel gitu kan, yang ini gimana sih kok setiap SMS minta duit nggak nanya kabar anaknya gimana gitu kan. Sampai akhirnya memaki-maki lah dengan kata-kata kasar gitu kan, maksudnya kenapa sih selalu kayak gini gitu, setiap butuh baru menghubungi, setiap nggak punya duit baru menghubungi, terus kemana gitu selama ini ketika kita lagi butuh, ketika aku cuman makan jambu biji di depan rumah gitu kan, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa komunikasi sama kakak-kakak gitu kan, lost, bener-bener lost berapa tahun gitu dari keluarga yang di Tegal gitu kan, cuman hidup sendiri 3 tahun di kota orang gitu. But I forgive you gitu. Saya memaafkan papa dan minta maaf juga kalau pernah berkata-kata kasar gitu sama papa. Terus kayak gitu aja sih Mas.
Ya mudah-mudahan Om melihat tayangan ini dan bisa bertemu secepatnya. Karena memang hubungan anak, hubungan darah, anak ibu, anak bapak, saya pikir ya, gimana Umi, menurut Umi, dalam kasus ini gimana Mi? Semua orang pernah salah kan Mi ya, tapi semua orang juga pernah punya alasan untuk melakukan sebuah tindakan. Gimana Umi? Bos, Ya. saya episode ini kayaknya kagak mau komentar dah. Kenapa Mi? Orang dia produser saya. Gak usah takut Mi, ya kan? Bos, Ya. takut kagak dibayar. Aduh ya Allah, produser kita itu Ibu. Selama ini Ibu kan cuma nonton Rumah Uya, nggak tahu produsernya yang mana ya kan? Nah, ini nih. Itu yang masih muda tuh. Iya, iya. cerewet. Cuma Bos, Gimana Mi? bener yang saya bilang, kan sering saya bilang, jangan mau nyubit orang kalau diri kita nggak mau dicubit, Iya. ya kan? Biasanya Neng Kori ini kan selalu bilang sama bos, Mas Uya coba korek, Mas Uya coba korek, apa infonya? Begitu Diulik, kan? diulik terus. Sekarang. Nah, mohon maaf, Iya. ntar kapan-kapan juga, Umi. jangan-jangan ntar saya juga yang diginiin. Nah, aku tahu. Ya, gitu. Gimana Aduh, Mi ya soal Allah. hubungan anak sama bapak nih jadi nih? Yang jelas begini, setiap manusia itu kan tidak ada, sering saya bilang manusia bukan setan, manusia juga bukan malaikat. Maaf produser ya, maaf ya. Artinya begini, manusia itu tidak ada yang sempurna, artinya tidak punya salah sama sekali. Dan juga manusia tidak ada yang salah mulu, ya kan? Salah dan benar itu memang ada di manusia. Kalau misalnya yang kayak tadi Neng, saya manggilnya dia emang Neng produser Bu. Iya, emang saya manggilnya Neng produser, tanya aja. Ya orang tuaan saya kan, iya, cuma iya. jabatannya tinggian dia. Ya, kalau kita lihat dari apa yang tadi diceritakan oleh Neng produser itu, saya yakin semua orang pasti akan bilang bahwasanya kewajiban orang tua itu tidak begitu, Bos. Ya, betul. Ya kan? Berarti mengabaikan atau meninggalkan kewajiban. Ya. Adapun misalnya sekarang balasan anak kurang menyenangkan ke hati, ya cobalah kita koreksi diri kita, ya kan? Apa yang dilakukan yang dulu kita ya? tanam suatu saat akan kita petik. Ya. Siapa yang menabur apa tuh? Benih. Pasti dia akan menuai, kan begitu kan? Nah, cuma Neng produser mohon maaf, kalau ngomong masalah jadinya pengen nangis juga. Sama ini kisahnya sama Umi. Kalau Neng ibaratnya cuma makan jambu sayang. Bisa nangis Umi, ntar kita ketibuk nangis. Malah gua sih yang disorot. Tapi inna ma'al usri yusra, yang jelas begini Neng. Karena kegigihan dari Neng, kekuatan tidak terlepas dari doa Bunda. Tegar, inna ma'al usri yusra, sekarang Neng bisa merasakan kan atas kesabaran itu. Ujian sayang, ujian. Umi juga sering dulu. Sampai Umi pernah puasa selama 3 tahun. Puasa selama 3 tahun. Waktu di pesantren. Karena memang kurangnya duit. Kalau buka puasa cukup dengan air keran. Tapi alhamdulillah sekarang Umi juga dipakai di Trans 7, lumayan. Bukan lumayan lagi, alhamdulillah besar banget. Terima kasih. Nah, udah. Ya Mi, itu kan bagian dari kehidupan Umi, pahitnya masa lalu kan. Umi pernah bilang, ibaratnya minum jamu apa, broto wali ya. Iya. Pahit dulu, tapi manfaatnya di kemudian hari. Semua kepahitan-kepahitan yang pernah kita alami, nanti pasti akan berbuah baik. Indah pada waktunya, teman kita nggak tahu kapan Mi ya. Sekarang gantian saya yang nasihatin Umi Mi ya. Iya. Iya, Bos. iya, iya. Emang Oke. kita saling menasehati kok, Bos, bener. Iya. Iya Umi ya. Dan sekarang udah ada hasilnya buat Umi Navori. Mungkin juga sekarang udah ada hasilnya buat kamu, walaupun mungkin buat kamu ya sedikit banyak. Kamu udah sukses jadi produser di Rumah Uya di Trans 7, acaranya juga yang
luar biasa ya kan. Nah, Amin. sekarang kamu kan Iya. juga, Ada telepon. nah Apa tuh, Bu? kita berusaha juga mencari keberadaan ayahnya Fori. Kenapa melotot? Ada. Hah? Aku aja nggak punya nomor teleponnya. Serius. Iya. Nah, kenapa emang? Emang ada? Mama ngasih? Kata mama emang punya. Nah, ya. Sekarang untuk yang pertama dulu deh. Untuk yang pertama, kita udah terhubung dengan orang yang pertama. Ya, ada seorang yang ingin berbicara dengan Fori. Halo. Halo. Halo, Siapa? Halo? Halo. halo, halo, Ya? Bos, Ya? siapa Bos? Ini siapa? Siapa yo? Lah, sama Bang lu sendiri nggak kenal. Oh, Mas Danis. Ini bukan acara ulang tahun saya, Pak. Ulang tahun terus. Ya nggak apa-apa, iya kan? Apa kabar, bro? Apa? Kenapa lu ditelepon-telepon? Mas Danis. Nggak tahu ini. Ya. Ini ada adiknya Fori nih. Ah, Kalau Mas Danis sendiri sama Fori dulu sempat terpisah berapa lama dulu ya? dia kan sekolahnya mencelok ya kemana-mana. Iya. Ya lupa sih, cuman ya terakhir sih zaman kuliah kita bareng lagi, mulai dari dia kuliah kita mulai ngumpul lagi sih. Iya, dulu kan Fori sempat sama bapaknya ya. Iya, dia kan Iya. Dari tahun 95 sampai 2002 baru kumpul lagi. Baru kumpul lagi. Nah, kalau Mas Danis sendiri sama ayah hubungannya gimana, Mas? Oh, dia mah Baik-baik aja sih, kita sih orangnya asik-asik aja berdua. Kata Fori paling nggak mau ketemu sama bokap. Kenapa? Katanya Mas Danis nggak mau ketemu sama bokap. Bukan nggak mau ketemu ya, lebih kayak udah gede jadi mikirnya apa ya? Ya sudah yang lalu sekarang gitu aja sih. Tapi kan itu orang tua, masa ada mantan orang tua kan nggak ada? Iya, maksudnya kita juga nggak yang berhenti gimana. Cuman mungkin kalau untuk komunikasi kita nggak intens amat. SMA juga ada beberapa tahun yang lalu sempat, cuman ya nggak lagi sih, kan suka kadang-kadang ganti nomor juga, nggak intens gitu sih. Ya kalau misalnya bokap mau ketemu sama kamu, mau nggak? Ya ketemu aja sih. Yakin mau? Iya, nggak masalah. Oke. Anak-anak saya mah ketemu nggak apa-apa, cuma bapaknya itu. Nah, cuman bapaknya itu menurut ibu kan. Iya. Nah, sekarang Fori ada yang mau disampaikan nggak sama Kak Denis nih? Ya, apa ya, kalau keluarga kita kan bukan a happy family gitu ya dari kecil. Maksudnya dari kecil aku sama dia paling dekat gitu. Dari yang nyaman kita ditinggal bokap. Dulu lucu, ada cerita lucu, keluarga Iya. kita tuh sangat suka martabak gitu. Dan Wus, bokap martabak kuya-kuya nih harus coba nih. Terus? Jadi bokap itu suka tiba-tiba datang terus anak 4. Dia cuma ngasih, ini ada uang 5.000. Oke, terus pergi lagi, papa ke Bali ya. Bali nggak tahu untuk berapa lama. Iya. Terus kakak yang pertama, ini kita punya uang 5.000. Mau beli martabak tapi besok nggak bisa makan. Apa nggak usah beli martabak tapi besok bisa makan. Kita semua milihnya martabak. Martabak besok nggak makan. Besoknya nggak makan. Terus ditinggal aja udah nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Makan Udah. jambu batu, jambu. Ah. Ya dari macam-macam, kadang ada tetangga ngasih gitu kan. Dulu sampai 3 bulan listriknya sampai dicopot, terus sampai tetangga-tetangga ngasih lilin. Kita tidur dalam keadaan pintu terbuka gitu. Tapi mama nggak tahu gitu, kita nggak pernah ada yang ngomong ke mama. Mama taunya kita hidup. Ntar Bahagia. kalau misalnya mama pulang nih ke Indonesia, bokap datang lagi gitu. Bokap datang yang terlihat seperti baik-baik saja, dan kita waktu itu masih kecil jadi nggak. Ya udah. Semangat rumah tangga dilengkapi. Tante baru tahu nih cerita ini. Iya. Tahu. Gimana Kita tuh nggak dengerin nih Tante? Ya ternyuh aja ya. Nggak ngerti masalah dulu-dulu. Dulu di Saudi kan makannya enak ya kan? Iya, happy-happy aja. Anaknya ternyata di sini begitu gitu. Iya. Ada yang mau disampaikan sama Kak Denis, Fori? Iya pokoknya lu kan udah berkeluarga ya, bikin sebuah keluarga yang bahagia lah, mau seberat apapun kehidupan kita gitu, tetap Insya anak itu Allah. jangan disia-siain gitu. Insya Allah enggak. Ya Oke, maksudnya Kak kan Denis, yang lalu kan ada yang ingin disampaikan lalu sama Fori, Kak Denis? Enggak, iya maksudnya masa lalu kan pelajaran nih buat kita, nggak usah jadi Iya. dendam atau gimana. Ya udah lewat aja, maksudnya itu buat pelajaran, ambil yang baiknya aja sih, gitu aja sih penting. Oke. Oke, Kak Denis, terima kasih Kak Denis ya. Oke, sama-sama. Nah, Kak Denis, Fori, tentunya peran seorang ayah sangat penting, apalagi anak
perempuannya kalau ingin menikah ya, bener ya? Ayah harus jadi wali ya? Nggak bisa diwakilkan ya? Kecuali udah nggak ada ya? Itu kakak tertua gitu ya, Umi ya? Nah, Kecuali kalau ayah sudah nggak ada, bisa kakak syakik. Kakak syakik itu artinya saudara satu bapak satu ibu. oke. Kalau seandainya kakak syakik nggak ada, saudara liab. Liab itu saudara satu bapak walaupun lain ibu. Oke, Ah. oke. Oke, Banyak jadi wali. itu ya. Nah, sekarang kamu udah punya pacar? Ya.